Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan juga jangan lupa kita selalu menjaga protokol kesehatan. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih bab 3, yaitu masih mengenai teks eksposisi. Tapi pada hari ini kita akan membahas materi tentang menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Mungkin kalian masih ingat. Maka diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan bagaimana cara menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Dan marilah kita baca basmalah sebelum kita memulai atau membahas pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, judulnya menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Tentu kita bertanya, bagaimana cara kita menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi tersebut? Nah, ini sangat singkat untuk kita pahami. Nah, jadi cara untuk menelaah teks eksposisi yaitu ada dua aspek. Yang pertama, aspek struktur teks eksposisi. Yang kedua, yaitu aspek kaidah kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi atau teks eksposisi mempunyai struktur yang membangunnya. Apa saja struktur yang membangun teks eksposisi tersebut? Nah, ini diantaranya ada judul, bisa juga topik, isu atau permasalahan yang dikemukakan oleh penulis. Yang kedua, pernyataan umum atau opini atau permasalahan yang diungkapkan secara umum. Kemudian yang ketiga yaitu argumentasi. Nah, argumentasi ini adalah sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Dan yang keempat adalah penegasan ulang pendapat. Nah, penegasan ulang pendapat ini biasanya di akhir penulisan. Jadi penulis itu menegaskan kembali apa yang ditulisnya secara singkat dan jelas. Nah, itu tentang struktur teks eksposisi. Ada judul, bisa juga isu, topik, pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Lalu yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi ini ada dua. Yang pertama atau A, pronomina, yaitu kata ganti orang.
Kalau kalian belajar bahasa Inggris ada kata pronoun, yaitu kata ganti orang. Ada I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia. Nah, itu adalah kata ganti orang. Untuk apa? Yaitu untuk digunakan pada saat pernyataan pendapat pribadi diungkapkan. Jadi memakai kata ganti. Kemudian yang B, kata leksikal. Apa makna leksikal? Makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem maupun kosakata. Makanya kata leksikal ini itu ada yang disebut nomina. Atau bahasa Inggris itu noun, kata benda. Yang kedua verbal atau verb, kata kerja. Yang ketiga adjektif, kata sifat. Dan adverbia, kata keterangan. Entah itu keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Makanya kata leksikal ini berkaitan dengan kata atau kosakata. Nah, itulah cara singkat untuk menelaah teks eksposisi. Anak-anak sekalian yang berbahagia, jadi kesimpulannya dalam kita menelaah teks eksposisi yaitu yang pertama adanya struktur teks eksposisi, yang kedua adanya kaidah kebahasaan teks eksposisi itu sendiri. Nah, demikianlah pembahasan kita pada pelajaran bahasa Indonesia di hari ini. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat kalian pahami dengan baik. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, dan jangan lupa kita tetap semangat meskipun wabah pandemi 19 masih terus berlangsung, dan kita berharap kita terhindar dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.